Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara podcast jurnal kita. Tempat di mana kita mengulas hal-hal baru yang kita kepoin dari orang-orang baru. Sebelumnya, perkenalkan aku Gita Afrelia dari jurusan OTKP SMK Muhammadiyah 1 Taman. Nah, di podcast jurnal kita kali ini kita udah mengundang narasumber nih. Dia adalah Kak Aisyah Hasifah atau biasa dipanggil dengan Kak Ais. Kak Ais ini merupakan salah satu siswi SMK MITA jurusan TKJ. Dia juga merupakan ketua divisi bidang liputan di jurnalistik SMK MITA dan juga sekretaris di organisasi otonom Tapak Suci SMK Muhammadiyah 1 Taman. Kalian pasti udah gak sabar banget kan ya buat langsung ngobrol-ngobrol sama Kak Ais, sharing-sharing. Langsung aja ya kita sapa Kak Aisnya. Hai Kak Ais, apa kabar? Alhamdulillah nih aku baik. Kalau kita sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Kak Ais boleh banget kok nyapa Gen Z. Halo sahabat Gen Z yang sedang menonton, semoga kalian dalam keadaan yang sehat juga ya, dan juga tetap patuhi protokol kesehatan karena seperti yang kita tahu, COVID sendiri belum juga usai dan juga tetap semangat belajarnya ya. Oke, sekarang Kak Ais sibuk ngapain aja? Kesibukan aku sekarang ada jadwal magang ya, ditambah aku juga persiapan materi-materi ujian. Terus akhir-akhir ini aku juga ikut lomba-lomba yang sesuai sama hobi aku, kayak komik, ilustrasi, dan juga poster kayak gitu. Oke, di podcast jurnal kita kali ini kita akan membahas tentang bangkitnya generasi milenial sebagai calon pemimpin masa depan di masa sulit yang menciptakan keajaiban. Kalau bicara tentang generasi milenial, yang pasti terpikir pertama kali adalah anak-anak muda, kayak aku, Kak Ais gitu. Dan aku pengen tahu deh, kalau menurut Kak Ais, generasi milenial itu apa sih, Kak? Benar yang kamu bilang tadi, generasi milenial itu adalah kita yang lahir pada tahun 1990 hingga awal 2000-an gitu. Generasi yang bersikap kritis, terbuka, dan juga sesuai dengan fakta seketika menghadapi suatu hal baru gitu, yang pastinya menjadi harapan untuk menjadi calon pemimpin di masa depan gitu. Dengan apa? Yaitu dengan menumbuhkan sifat disiplin, terus jujur, yang termasuk dalam suatu integritas gitu. Terus juga berani merealisasikan inovasi dari ide-ide yang mereka miliki, karena pada dasarnya generasi muda itu sendiri merupakan generasi yang memiliki banyak ide-ide cemerlang yang fresh dan juga kreatif. Namun beberapa dari mereka tak sedikit nih yang enggan untuk mengeluarkan. Oke, bicara tentang generasi milenial, gimana sih Kak caranya supaya kita nih generasi milenial itu bisa keluar dari zona nyaman dan bangkit tanpa memperdulikan kondisi yang sekarang ini nih, supaya kita bisa jadi calon pemimpin masa depan yang baik? Oke, generasi milenial ya, generasi internet yang melek teknologi gitu. Tapi kita tahu nggak sih, kalau misalnya keadaan sulit yang kita hadapi sekarang ini nggak melulu dari faktor eksternal itu seperti maraknya gadget, juga ditambah adanya pandemi gitu. Tapi keadaan sulit yang kita hadapi ini tanpa sadar berasal dari diri kita sendiri, yang membiarkan diri kita melakukan sifat-sifat negatif, kayak contohnya malas dan menunda-nunda pekerjaan, yang malah menjadi tantangan bagi generasi milenial saat ini gitu. Jadi gadget gak sepenuhnya bersalah, yang jadi masalah terkadang adalah kita yang gak mampu untuk mengontrol mana sih yang termasuk prioritas dan juga mana yang bukan. Nah, bagaimana sih Kak biar kita generasi milenial ini tuh bisa terbebas dari zona nyaman yang diiringi dengan hal negatif? Oke, satu-satunya cara yaitu dengan kita berkomitmen kepada diri sendiri. Berkomitmen secara penuh bahwa aku mau memulai untuk mendobrak zona nyaman itu tadi, kayak gitu. Terus kalau misalnya nih kita menunda-nunda nggak untuk berkomitmen, itu efeknya juga bakal sangat fatal dan juga dapat mempengaruhi jangka panjang kayak gitu. Terus aku ada nih kalimat motivasi yang menurutku bagus banget. Jika kita nih sama saja dengan hari kemarin, kita adalah orang yang rugi. Jika kita lebih baik daripada hari kemarin, kita adalah orang yang beruntung. Dan kalau kita lebih buruk daripada hari kemarin, kita adalah orang yang celaka. Wah, memotivasi banget ya kalimatnya. Oke, karena kan kita juga pasti nggak mau ya jadi orang yang celaka, jadi orang yang rugi. Kita juga pasti pengen jadi orang yang beruntung. Gimana sih Kak, biar lebih maksimal nih, selain kita berkomitmen secara penuh, kita harus ngelakuin kegiatan apa sih? Oke,
Menurut pengalaman aku, karena aku bohong banget nih sebagai generasi milenial yang nggak pernah merasakan zona nyaman itu tadi. Aku biasanya memulai dengan mencoba hal baru gitu. Aku mulai dari apa yang aku suka, kayak hobi gitu. Aku riset, aku ulik, aku upgrade terus skillku dalam hobi aku tersebut. Baru aku mempelajari dari apa yang sebelumnya aku belum pernah dapatkan gitu. Kalau sekarang sih aku lagi coba-coba tentang belajar digital marketing gitu. Terus kayak public speaking itu juga. Oke, ngomong-ngomong tentang hal baru nih, gimana sih Kak kalau misalkan pendidikan sekarang itu ditambah dengan wajib belajar bahasa isyarat menurut Kak Aisyah? Itu bagus banget sih, suatu hal baru yang memang harus mulai kita coba gitu, karena gimana generasi masa kini adalah calon pemimpin di masa depan yang diharapkan dapat berkomunikasi langsung gitu dengan mereka yang istimewa kayak gitu kan. Jadi kayak lebih intens gitu kan. Bener banget. Oke, kembali lagi. Selain berkomitmen penuh, terus mencoba hal baru nih, kita harus ngelakuin apa aja sih Kak? Untuk lebih maksimal nih, menurut aku adalah menambah teman yang memiliki wawasan tinggi dan juga dapat mengarahkan ke arah yang lebih positif, karena pergaulan itu mempengaruhi banget sih. Misalnya nih, kita bergaul dengan orang yang malas, terus suka menyepelekan hal-hal yang terkecil gitu, cepat atau lambat kita akan ikut terjerumus. Beda kalau kita bergaul dengan orang yang produktif, terus mengerjakan segala kegiatan dengan tepat waktu, gimana kita akan mendapatkan impact positif dari mereka kayak gitu. Terus aku juga setting new goals nih, aku bikin target baru supaya apa, supaya aku memiliki tantangan dan juga kemajuan yang baru kayak gitu. Yang terakhir yang gak kalah penting itu adalah action, yaitu aksi, karena percuma juga nih aku planning banyak-banyak tapi gak ada kemampuan dari diri aku buat aksi. Planning is nothing without action. Oke, motivasi tanpa aksi itu kan sama dengan halusinasi ya. Terus ngomongin tentang integritas kan Kak tadi. Integritas itu sebenarnya apa sih Kak? Oke, integritas. Dengan kita nggak nunda-nunda pekerjaan tadi, itu juga termasuk langkah awal kita menjadi calon pemimpin, karena menunda-nunda itu tadi juga termasuk dari sifat yang nggak disiplin, di mana disiplin sendiri adalah sifat yang harus kita tumbuhkan yang masuk dalam suatu integritas. Sesuai yang aku baca, integritas itu adalah suatu sifat atau keadaan yang menunjukkan kemampuan serta potensi sehingga memancarkan kewibawaan gitu. Integritas sendiri juga memiliki nilai yang setara gitu dengan kejujuran. Itulah kenapa orang yang berintegritas itu memiliki sifat jujur itu tadi, lalu konsisten dengan apa yang mereka katakan dan apa yang mereka tampilkan dengan kehidupan sehari-hari kayak gitu. Oke, kalau untuk sifat-sifat nih Kak, sifat-sifat apa aja sih yang sebenarnya mencakup integritas? Sifat-sifatnya yang aku tahu yaitu adalah jujur seperti yang kita bahas tadi, terus berani, bertanggung jawab, terus kerja keras, mandiri, peduli, dan juga adil. Itu adalah sifat-sifat yang termasuk dalam integritas yang dapat kita aktualisasikan yang menjadi langkah kita untuk menjadi pemimpin di masa depan. Oke, jadi kan karena kita pasti pengen banget lah ya jadi pemimpin masa depan yang lebih baik daripada sekarang. Ayo kita para generasi milenial itu lebih memperkuat integritas lagi. Oke, kalau ngomongin peran nih Kak, kita kan generasi milenial yang pelajar nih, pasti tugasnya tuh untuk belajar perannya. Kalau sebenarnya tuh peran kita ngapain aja sih Kak selain belajar? Biasanya kita kan belajar untuk diri sendiri kan ya. Padahal kita sebagai makhluk sosial tuh bukan hanya untuk memikirkan diri sendiri, tapi juga untuk kebermanfaatan banyak orang. Apakah kehadiran kita ini memberikan manfaat itu bagi mereka? Karena orang-orang dan dunia tuh nggak peduli kita besok mau sesukses apa, mau jabatan kita apa, tapi mereka tuh peduli apakah kehadiran kita itu membawakan impact positif kepada mereka. Oke, nah gimana sih Kak biar kita tuh bisa memberikan impact positif ke mereka? Contohnya nih kan banyak dari kita yang ngeluh tentang trending di media sosial yang gak ada manfaatnya. Jangan ngeluh kalau dari kita sendiri aja nggak berani untuk membuat suatu konten positif berfaedah, menekan mundur konten unfaedah tersebut demi kebermanfaatan bersama kayak gitu, menginovasi teman-teman sekitar dan juga menambah kegiatan yang memberikan manfaat gitu, contohnya kayak bakti sosial. Oke. Nah, sekarang kan lagi happening banget nih Kak ya, lomba-lomba yang dilakukan secara online dengan embel-embel pendaftaran gratis. Menurut Kak Ais itu gimana sih Kak? Itu suatu wadah yang bagus sih, dan rugi banget kalau misalnya kita nggak ikut gitu.
suatu cara juga untuk kita mencoba hal baru guna keluar dari zona nyaman itu tadi. Sebenarnya kan juga banyak cara kan untuk keluar, dan ini salah satunya gitu, menjadi wadah bagi kita untuk merealisasikan ide-ide cemerlang yang kita miliki gitu. Karena seperti aku bilang di awal tadi, generasi milenial sendiri itu memiliki ide-ide yang cemerlang dan sedemikian kreatif untuk berkembangnya dunia, tapi sebagian dari mereka tuh malah Oke. Nah, biasanya kan orang-orang tuh takut coba hal baru kan, Kak. Gimana sih biar kita tuh generasi milenial tuh nggak takut lagi coba hal baru? biasanya nih yang takut tuh karena pandangan orang lain kan, atas kritik gitu. Tapi di sini bukan menjadikan diri kita untuk anti kritik, tapi untuk lebih siap lagi mendapat kritik itu tadi, untuk dapat menyaring suatu kritikan mana sih yang dapat membangun kita untuk memotivasi kita, dan mana sih kritik yang emang berisi hujatan gitu, yang nggak ada manfaatnya buat kita, untuk kita hiraukan dan kita buang kayak gitu. Oke. Kalau untuk kegagalan itu juga udah pasti jadi salah satu alasan nih gimana kenapa kita nggak mau untuk coba hal baru. Gimana sih, Kak, kalau misalkan kita gagal? Menempatkan suatu keberhasilan sebagai tujuan kita mencoba hal baru itu wajar kan ya. Tapi juga ingatkan kepada diri sendiri bahwa kita boleh gagal. Gagal itu adalah wajar. Kalau misalnya pun kita gagal, kita tuh sudah selangkah lebih maju dari mereka yang coba hal tersebut gitu. Di samping itu, skill kita pun udah ke upgrade gitu kan ya. Dan juga misalnya nih kita riset-riset materi tentang lomba yang kita ikutin atau hal baru yang kita ikutin, dari situ aja nilai literasi kita tuh juga udah bertambah gitu. Jadi sebenarnya banyak nilai positif yang bisa kita ambil dari sebuah kegagalan, gak melulu tentang negatif kayak Ya. gitu. Tapi sebenarnya kita udah menang gak sih, Kak? Soalnya kan kita udah berani lawan rasa takut nih gitu. Itu adalah ajang untuk apresiasi diri kita sendiri. Oke, setelah ngobrol banyak banget, sharing-sharing sama Kak Ais, aku jadi bisa nyimpulin kalau gadget itu sebenarnya nggak sepenuhnya bersalah, tapi diri kita sendiri nih yang nggak bisa membedakan mana antara prioritas dan yang bukan. Terus juga tadi ada banyak banget hal yang harus kita lakuin supaya kita tuh bisa keluar dari zona nyaman. Karena dan kita juga harus memperkuat integritas, karena itu adalah salah satu langkah awal sebagai generasi milenial yang juga harapan bangsa nantinya juga akan jadi calon pemimpin masa depan yang semoga bisa menciptakan keajaiban gitu. Terus aku mau berterima kasih banget sama sahabat Gen Z karena udah mau nemenin kita ngobrol-ngobrol hari ini. Makasih juga buat Kak Ais udah berkesempatan mau sharing-sharing ke aku dan sahabat Gen Z. Oke, kalian kalau misalkan kepo-kepo dengan kegiatan yang akan kita lakuin nanti, kalian bisa kepoin di Instagram kita @smkmita, dan jangan lupa ini penting banget, kalian harus subscribe, share, dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.